Perkenalkan, nama saya Siti Juwanda dengan NPM 19,11797 dari Fakultas Tarbiyah PAI IAIN Metro. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pembelajaran ulumul Quran dari materi setelah UTS hingga sekarang UAS. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian ijaz Al-Quran. Pengertian ijaz Al-Quran secara etimologi, kata ijaz adalah isim masdar dari ijazah yujisun ijazah yang mempunyai arti ketidakberdayaan dan ketidakmampuan. Jika kata ijaz diambil dari kata deraja ijazah yang berarti melemahkan atau menjadikan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan ini sejalan dengan firman Allah SWT yang artinya, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku. Quran surat Al-Maidah ayat 31. Jadi bisa didefinisikan secara terminologi, ijazul Quran yaitu penampakan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam ketidakmampuan orang Arab untuk menandingi mukjizat daripada Nabi yang abadi yaitu Al-Quran. Ijazul Quran merupakan kekuatan, keunggulan, dan keistimewaan yang dimiliki Al-Quran yang menetapkan kelemahan manusia baik secara terpisah maupun secara berkelompok. Pengertian mukjizat. Kata mukjizat diambil dari kata kerja al-jaza atau jaz yang berarti melemahkan atau menjadikannya tidak mampu. Yang selanjutnya yaitu semacam dari mukjizat. Secara garis besar, mukjizat dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu mukjizat yang bersifat materi, indrawi, dan yang tidak kekal, dan mukjizat materiologis yang dapat dibuktikan sepanjang masa mukjizat nabi-nabi terdahulu merupakan jenis pertama. Mukjizat mereka bersifat material dan indrawi dalam artian keluar biasaan tersebut dapat disaksikan atau dijangkau langsung melalui indera oleh masyarakat tempat nabi tersebut menyampaikan isyaratnya. Yang selanjutnya yaitu materi tentang nasah dan mansuh. Menurut Al-Fairuzabadi, nasah berarti penghapusan atau penghilangan, pengubahan, pembatalan, dan penempatan sesuatu di tempat sesuatu yang lain. Az-Zarqani mengatakan bahwa nasah berarti menghapuskan sesuatu yang meniadakannya atau memindahkan sesuatu yang mengubahnya serta tetapnya sesuatu pada dirinya. Sedangkan mansuh adalah hukum syariat yang mencakup perintah, larangan atau al-nahi atau berita yang mengandung sebuah hulum yang secara jelas atau tidak jelasnya. Yang selanjutnya yaitu qisas Al-Quran. Pengertian qisas Al-Quran dari segi bahasa, al-qisas merupakan berupa bentuk jamak dari kata qisas yang berarti mengikuti jejak atau menelusuri bekas atau cerita atau kisah. Dari segi istilah kisah berarti berita-berita mengenai suatu permasalahan dalam masa-masa yang saling berurut-urutan. Proses Al-Quran adalah pemberitaan mengenai ihwal umat yang telah lalu, nubuat atau kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Pada ayat 11 surah Al-Qasas. Pada ayat tersebut yang berbunyi waqala la qasasiyah Al-Qasas 11, yang artinya, dan berkatalah ibu Musa kepada saudari Musa, ikutilah dia. Jadi bisa disimpulkan, qasas Al-Quran ialah kisah-kisah dalam Al-Quran yang menceritakan hal ihwal atau umat-umat dulu
dan nabi-nabi mereka serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang atau masa sekarang. Yang selanjutnya yaitu Amsal Al-Quran. Amsal Al-Quran terdiri dari dua kata, yakni Amsal dan Al-Quran. Amsal berasal dari kata masa yamsul amsal, yang berarti sama, serupa ataupun perumpamaan. Amsal juga artinya contoh atau teladan. Dan amsal juga bermakna yang berarti kesamaan atau penyempurnaan. Adapun definisi amsal adalah menonjolkan suatu makna yang abstrak dalam bentuk indrawi agar menjadi indah dan menarik. Kemudian dapat disimpulkan bahwa amsal Al-Quran adalah suatu perumpamaan dalam arti ungkapan-ungkapan dengan gaya bahasa yang indah yang diberikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran, berupa ungkapan singkat ataupun jelas dan padatnya untuk dijadikan sebagai ibarat tauladan yang baik agar supaya dapat ditingkatkan iman kepada Allah SWT. Yang selanjutnya yaitu Aqsam Al-Quran. Menurut bahasa, Aqsam merupakan lafaz jamak dari kata qasam. Sighah asli qasam itu berasal dari fi'il iqsama atau ahlaf yang dimuta'addikan dengan ba untuk sampai kepada kata qasam sama artinya dengan kata hal ataupun yamin. Yang selanjutnya yaitu aliyah dan sini yang merupakan suatu makna yaitu sumpah atau qasam. Menurut istilah adalah mengaitkan jiwa untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan ataupun untuk tidak mengerjakan yang diperkuat dengan sesuatu yang diagungkan bagi orang yang bersumpah, baik secara nyata ataupun secara keyakinan saja. Yang selanjutnya yaitu jadal Al-Quran. Jadal atau jidal adalah pertukaran pikiran dengan cara bersaingan dan berlomba-lomba untuk saling mengalahkan lawan atau mengalahkan sesama lawannya. Pengertian ini berasal dari kata-kata aku kokohkan jalinan tali itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa perdebatan merupakan salah satu tabiat manusia yang paling banyak bermusuhan dan bersaing. Allah SWT berfirman, Kunna al-insanu aktaru syai'in. Artinya, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Rasulullah SAW juga diperintahkan agar berdebat dengan kaum musyrik dengan cara yang baik yang dapat meredahkan keberingasan mereka. Sedangkan dalam literatur lain disebutkan bahwa jadal atau jidal ilah yang berdebat itu bermaksud merubah pendirian lawan yang semula dipegangnya. Yang selanjutnya isyairiyat. Kata isyariyat secara etimologi merupakan bentuk jamak dari kata isyariyah, nama yang dinisabkan kepada kata Israel ataupun bahasa Ibrani yang berarti Abdullah, hamba Allah. Dalam pengertian lain, Israiliyat dinisabkan kepada Nabi Yakub dan bin Ishak bin Ibrahim. Terkadang Israiliyat identik dengan Yahudi. Kendali sebenarnya tidak demikian. Bani Israel merujuk kepada garis keturunan bangsa, sedangkan Yahudi merujuk kepada pola pikir termasuk dalam agama dan dogma. Secara terminologis, kata Israiliyat kendati pada mulanya hanya menunjukkan riwayat yang bersumber dari kaum Yahudi. Namun pada akhirnya para ulama tafsir dan hadis menggunakan istilah tersebut dalam pengertian yang lebih luas lagi. Oleh karena itu, ada ulama yang mendefinisikan Israiliyat yaitu sesuatu yang menunjukkan pada setiap hal yang berhubungan dengan tafsir maupun hadis, berupa cerita ataupun dongeng-dongeng kuno yang dinisbahkan pada asal
asal riwayatnya dari sumber Yahudi, Nasrani ataupun lainnya. Baik, sekian dulu penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.